Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL TRPL 606, yaitu Laju. Di sini kami akan mempresentasikan tentang deployment and maintenance perangkat lunak. Oke, di sini akan dijelaskan oleh Galih. Baik, mengapa deployment dan maintenance itu penting? Tahu nggak sih dampak negatif jika deployment dan maintenance itu diabaikan? Pertama, downtime dan kehilangan pendapatan. Contohnya itu beberapa perusahaan mengalami kerugian dan security vulnerability dan data 200 contohnya seperti data 279 juta peserta BPJS termasuk NIK dan alamat bocor di form hacker dan biaya recovery-nya itu 14 miliar. Dan tentunya ini mempengaruhi reputasi perusahaan. Next. Penyebab utama masalahnya pertama ada human error, bisa jadi salah konfigurasi firewall dan environment inconsistency, contohnya aplikasi SIM trailing Polri berhasil dari laptop developer, namun ketika di server itu gagal dan proses manual yang beresiko. Contohnya kasus e-commerce Indonesia. Dampak dari contoh itu harga semua produk jadi $0 selama 30 menit. Next. Dan apa itu CI/CD? Continuous Integration adalah pengintegrasian kode ke dalam repository kode, kemudian menjalankan pengujian secara otomatis. Dan sementara, Continuous Delivery atau CD biasa disebut adalah praktik yang dilakukan setelah proses CI selesai. Dan tujuannya sendiri adalah kolaborasi lancar, pengiriman lebih cepat, dan penghematan waktu. Next. Dan ini adalah aplikasi dari CI/CD berbasis cloud untuk aplikasi mobile, seperti Flutter, iOS, Android, dan React Native. Keunggulannya pertama optimasi build, testing, dan deployment, dan ia juga terintegrasi dengan repository seperti GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Dan fitur utamanya sendiri itu build otomatis, testing, dan deployment. Next. Ini adalah alur dari CodeMagic. Pertama, code reviewer ini yaitu Git yang di push oleh programmer dan dibuat ke server. Kemudian production dan masuk ke staging. Next. Kemudian Shortbreed, platform untuk mengirimkan update kode Dart langsung ke aplikasi tanpa over the air updates. Contohnya itu aplikasi crash setelah rilis dan butuh fix segera. Dan beberapa fungsinya itu ada memperbaiki crash tanpa versi baru dan update konten, membawa UI dinamis dan fitur menambahkan logika sederhana. Next. Kapan keduanya digunakan? CodeMagic ini untuk build dan rilis versi baru ke App Store atau Play Store. Sedangkan Shortbreed menangani update kecil, bug atau fix setelah aplikasi dirilis. CodeMagic untuk membangun, Shortbreed untuk mempertahankan. Selain instalasi melalui terminal, dan kedua, tentu kita harus login ke dalam akunnya melalui terminal juga. Next. Dan ini merupakan cara inisiasi project dengan menggunakan Shortbreed init. Next. Kemudian kita perlu membuat aplikasi menjadi versi .apk atau Android bundle, mirip dengan Flutter Build APK. Next. Dan ini penggunaan CodeMagic. Di sini kita perlu login melalui website resminya. Next. Dan di sini kita bisa memilih dua type. Dan di sini kita memilih personal atau tim akun. Next. Dan di sini registrasi untuk Shortbreed rilis di CodeMagic. Oke, baik. Penggunaan CodeMagic. Yang pertama yaitu ada registrasi CodeMagic ya. Kedua yaitu ini adalah tampilan onboard. CodeMagic memiliki dua tipe yaitu personal account dan team account. Oke, next. Selanjutnya itu adalah registrasi CodeMagic, yaitu membuat Shortbreed rilis di CodeMagic. Selanjutnya itu adalah ada tampilan konfigurasi, setup konfigurasi Shortbreed token yang telah didapat. Itu adalah upload keystore. Setup keystore dengan perintah sebagai berikut. Oke, selanjutnya itu adalah membuat rilis di CodeMagic. Membuat konfigurasi pada CodeMagic dengan sebagai tampilan berikut. Selanjutnya itu adalah pushing a code update. Membuat perubahan simple dan menggunakan Shortbreed untuk membuat page yang akan di-push ke perubahan langsung pengguna. Yaitu yang pertama yaitu adalah membuat dengan kode home cost my homepage dengan title Flutter demo homepage. Membuat perubahan page Shortbreed memungkinkan untuk mengirimkan pembaruan kode ke aplikasi yang telah dirilis dengan cara Shortbreed page Android. Setelah itu melakukan page, maka pembaruan pada perangkat langsung terlihat. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang Circle CI. Circle CI merupakan platform continuous integration dan continuous deployment yang paling populer digunakan untuk
mengotomatisasi proses build, test, dan deploy aplikasi. Nah, keunggulannya itu yaitu tidak perlu setup server CI sendiri, cukup integrasikan dengan GitHub atau GitLab. Yang kedua, performa tinggi, yang memiliki build engine cepat dan bisa menjalankan banyak job paralel. Nah, untuk fitur utamanya sendiri itu ada otomatisasi CI atau CD, workflow configuration, dan parallelism and caching. Nah, untuk penggunaan Circle CI sendiri, kita bisa mengunjungi websitenya dan daftar menggunakan akun GitHub atau GitLab. Setelah berhasil login, user akan diarahkan ke dashboard Circle CI dan klik tombol project di sidebar. Pada halaman proyek Circle CI, pengguna diwajibkan untuk menentukan repositori yang akan digunakan dalam proses continuous integration, dan langkah selanjutnya adalah mengklik tombol setup project untuk memulai konfigurasi pipeline CI or CD. Setelah berhasil, pengguna akan menerima notifikasi terkait file config yang belum disimpan dan wajib untuk membuat folder dan file berupa Circle ini. Setelah file config dibuat, pengguna perlu mendorong pembuatan ke GitHub melalui terminal seperti proses commit dan run agar berjalan dengan lancar. Oke. Setelah pembaruan di GitHub, pengguna memilih branch yang sesuai, lalu file config yang valid akan ditampilkan dan dilanjutkan dengan mengklik setup configuration untuk menunjukkan proses selanjutnya. Nah, di sini setelah pengguna akan diarahkan sampel config for Circle CI dan diminta foto opsi select yang sesuai dengan kebutuhan. Pengguna diarahkan ke alam pemilihan konfigurasi, ditampilkan file config siap dijalankan. Pengguna kemudian klik commit dan run. Oke. Setelah berhasil commit, run, pengguna melihat tampilan proses eksekusi beserta hasil seperti berikut. Nah, di sini adalah referensinya. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok kami 606. Terima kasih.